Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Base pada kesempatan ini. Kiranya saya jumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan tetap semangat. Bapak Ibu, sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, dari kekal sampai kepada kekal. Kami sungguh bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih sayang-Mu yang besar bagi setiap kami. Dan saat ini kami hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya dalam firman-Mu ada kuasa yang sanggup menyembuhkan, menghiburkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini, Senin 17 Oktober 2022, terambil dari dua pembacaan. Yang pertama, kitab Ulangan pasal 5 ayat 21a. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan mengingini istri sesamamu. Yang kedua, kitab 2 Yohanes ayat 6a. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kata kasih tentunya tidak asing lagi bagi setiap orang percaya. Karena apa? Karena bukti autentik kehidupan orang percaya atau orang Kristen itu tiada lain dan tiada bukan adalah kasih. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan tindakan kasih itu dengan nyata dalam kehidupan kita? Apa sesungguhnya kasih itu? Kasih yang sesungguhnya adalah totalitas kehidupan kita. Firman Tuhan katakan jelas, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Totalitas kasih yang pertama adalah kita melihat di mana Musa mengulang kembali 10 hukum yang disampaikan Allah kepada umatnya di Gunung Sinai, dan inilah perjanjian Sinai. Ya. Karena apa? Karena generasi pertama Israel sudah mengalami kegagalan, sehingga mereka harus melakukan perjalanan yang sia-sia selama 40 tahun. Mereka mengembara dengan sia-sia. Dan sekarang generasi yang berikutnya ini menjadi suatu pelajaran, dan mereka generasi yang berikutnya ini adalah generasi baru yang akan memasuki penggenapan janji Allah. Sehingga Musa menyampaikan kembali, mengulang kembali, merangkum dan merumuskan ulang perjanjian Sinai. Karena apa? Ketika Tuhan memberikan hukumnya, itu artinya Tuhan menyatakan sifatnya. Di mana melalui sifat Allah ini manusia atau bangsa Israel bisa mengenal dan mentaati Allah. Hukum yang nomor 1 sampai yang keempat itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian hukum yang ke-5 sampai 10 adalah hubungan manusia dengan manusia. Ya, dan hukum yang kita baca itu adalah hukum yang ke-9, jangan mengingini. Kemudian jangan menghasratkan ladangnya, dan selanjutnya jangan mengingini itu menggunakan kata kerja imperfect yang menunjukkan sebuah keinginan yang kuat, ya, keinginan yang kuat, keinginan yang tidak terkendali, sifatnya egois untuk sesuatu yang dimiliki seseorang. Ya, biasanya gelah tipan lebih luang
tuung tepuk gitu ya. Sehingga dot teken gelah timpal gitu bahasa Balinya ya. Tapi Tuhan katakan jangan mengingini. Dan kata jangan mengingini dan jangan menghasratkan ini adalah sebuah hasrat atau keinginan atau nafsu. Dan ini berkaitan dengan sikap batin dan motif seseorang. Artinya bahwa Tuhan tidak hanya mau manusia itu jangan melakukan, tetapi jauh daripada itu adalah jangan mengingini. Bahkan jangan memikirkan. Jangankan melakukan, saudara, menginginkan saja itu sudah dosa. Memikirkan saja itu sudah dosa. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi melakukan. Jangan mengingini istri sesamamu. Artinya bahwa jangan mengingini milik orang lain. Tidak hanya istri. Mungkin mobilnya, mungkin rumahnya, mungkin kekayaannya, mungkin kebahagiaannya. Sehingga banyak orang menjadi hancur khususnya dalam rumah tangga ketika ada orang yang merebut hak orang lain, mengambil hak orang lain, ya, merebut kebahagiaan orang lain, sehingga terjadi kehancuran. Mengingini jabatan orang lain, merampas kedudukan orang dan tendang orang lain demi dirinya sendiri. Tuhan mau kita jangan sampai melakukan itu, karena dalam kasih, totalitas kasih adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kemudian kita perhatikan ayat yang kedua ya dalam pembacaan ini. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Yang kedua adalah sering sekali saudara saya mengasihi Tuhan ya, tetapi jika perlu gitu kan, ada keinginan gitu kan, ada perlu, ada maunya gitu kan. Saya sedang dalam masalah, saya dalam pergumulan yang berat ya, saya dalam keadaan terjepit, tertimpa masalah yang berat, sehingga dia mengatakan aku mengasihi Tuhan. Ada juga ada yang aku mengasihi Tuhan, itu hanya lip service saja gitu kan. Gampang sekali mengatakan, tetapi kenyataannya zero, nol, tidak ada apa-apanya. Ada juga yang mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan penuh, sepenuh hatinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki agar semua manusia atau umatnya menuruti perintahnya dengan sepenuh hatinya, tidak menyimpang sedikit pun. Ya, mengasihi dalam totalitas kehidupan kita artinya bahwa kita harus melakukan perintah Tuhan. Salah satu contoh tokoh namanya Daniel, Saudara. Daniel adalah seorang tokoh yang sungguh mengasihi Tuhan, sekalipun ia hidup atau berada di tengah-tengah suatu bangsa yang tidak mengenal Allah, suatu bangsa yang menyembah berhala. Tetapi Daniel tidak terbawa arus. Katakan Daniel 1:8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya itu ya. Daniel sungguh berpendirian teguh untuk hanya menyembah Tuhan, tidak menyembah ilah-ilah lain, dan ia tidak mau kompromi dengan namanya dosa. Dia taat, dia setia kepada perintah Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi bagi Daniel? Dia semakin diangkat oleh Tuhan, ya. Dia semakin diangkat oleh Tuhan dan dia diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam dua periode kerajaan, ya, dua pemerintahan, ya, kerajaan Babel dan kerajaan Media Persia. Di dalam ketaatan yang sungguh, Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu. Ya, iman harus disertai dengan kasih.
kita mengatakan beriman, percaya kepada Tuhan, berarti harus disertai dengan kasih. Seorang tokoh bernama Agustinus mengatakan seperti ini: jika seseorang menyangka dia mengerti Alkitab tetapi tidak membangun cinta akan Allah dan cinta akan sesama, maka sebenarnya dia tidak mengerti Alkitab. Keras sekali, saudara. Kita hebat, kita berpengetahuan tentang Alkitab, mengerti doktrin agama, tetapi secara intelektual kita hebat, kita pintar, tetapi tidak melakukan tindakan kasih, itu nol bolong gitu ya, tidak ada artinya ya. Jikalau tanpa kasih, maka pengetahuan kita, pelayanan kita, sehebat apapun kita melayani, itu hanyalah gong yang gemericik ya, yang lahir dari kesombongan dan dosa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, totalitas kasih adalah suatu tindakan kita mengasihi sesama kita. Jangan pernah mengingini milik orang lain ya. Bahkan kita berbuat dosa karena keinginan kita, karena nafsu kita, hasrat kita yang tak terkendali. Kemudian yang kedua, kasih artinya menuruti semua perintah Tuhan di dalam ketaatan penuh. Terpujilah nama Tuhan. Saat teduh untuk kita semua. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Bila kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan, jikalau kami belum dapat merealisasikan kasih itu dengan nyata dalam kehidupan kami, oleh karena kami ditutupi oleh dosa, keegoisan dan kesombongan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan, sungguh mengingatkan kami supaya kami mengasihi sesama kami, tidak menjadi iri hati, tidak menginginkan apa yang menjadi milik sesama kami. Mengasihi sesama seperti diri kami sendiri, dan mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan di dalam ketaatan penuh. Berkatlah seluruh jemaat Tuhan, galang nengi yang abian basi, dimanapun mereka berada, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Jikalau di antara mereka Tuhan ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Sekiranya ada yang sedih, Tuhan hiburkan mereka. Sekiranya ada yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Di tengah pergumulan yang ada ya Tuhan, pendidikan anak-anak, pertumbuhan mereka, pergaulan teman hidup, jodoh, keturunan, pekerjaan, kecemasan, kekhawatiran akan masa depan, masa tua, pergumulan sakit, penyakit, biaya hidup, dan ada begitu banyak persoalan yang terjadi. Tuhan, kami berdoa setiap umat mengalami lawanan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dipulihkan, dikuatkan, dan kami dibangkitkan untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Itu terus boleh hidup mengasihi satu dengan yang lain, dan kami mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkatlah seluruh jemaat-Mu dan berkatilah juga bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Kau memberkati para pemimpin kami. Kiranya Kau berkenan melawan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat,
dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.